Terhambat di babak pertama, Inzaghi lakukan sejumlah perubahan di babak kedua. Hasilnya peluang lebih banyak dan 2 gol pun tercipta di awal babak. Lalu perubahan apa saja yang dilakukan dan bagaimana perubahan tersebut menopang kemenangan Inter? Temukan semua jawabannya di video ini. Dia Versa mengubah formasi ke 4-2-3-1 dengan sejumlah perubahan pemain. Toba melengkapi posisi bek tengah setelah Pongracic harus absen. Lalu di depan Sansone mengisi posisi sayap kiri. Yang tetap sama hanya di tengah. Blin, Ramadhani, dan Raffia tetap ada di line up awal. Inzaghi tetap gunakan formasi 3-5-2 dengan sejumlah perubahan pemain. Posisi kiper kini diisi Audero. Di belakang trio bek tengah ditempati Dufresne, Bisek, dan Augusto. Sementara di tengah terdapat Aslani dan Fratesi. Untuk di depan Lautaro kini diduetkan dengan Sanchez. Yang patut diingat adalah posisi Dufresne dan Aslani karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Di laga ini Inzaghi gunakan 3 formasi saat lakukan build-up di belakang. Pertama, ia menempatkan 3 bek tengah sejajar di pertahanan. Tampak Dufresne, Bisek, dan Augusto jadi penerima bola pertama. Sementara di lini tengah diisi oleh Fratesi dan Aslani. Hadapi hal tersebut, Lecce lakukan high block. Mereka menekan lawan sejak di pertahanan. Terlihat fullback pun sampai maju ke depan untuk menekan. Nah, dalam tekanan ini Inter dominan alirkan bola lewat sisi lapangan. Untuk itu wingback main lebih dalam untuk menerima bola. Dumfries terlihat mundur ke belakang. Kedua build-up dilakukan dengan menempatkan gelandang bertahan lebih dalam. Tampak Aslani ada di belakang mengisi posisi bek tengah. Ia sejajar dengan Dufresne dan Bisek. Dalam situasi ini, wingback bisa main lebih maju sebab gelandang yang akan mengisi sisi lapangan. Misalnya saat Fratesi melebar untuk menerima bola dari Aslani berikut. Fratesi pun menerima bola di sisi lapangan. Ketiga build-up dilakukan dengan menempatkan 1 bek tengah di lini tengah. Dufresne diposisikan lebih maju sejajar dengan Aslani. Sebagai gantinya di belakang Audero main lebih depan sehingga tetap ada 3 pemain di belakang. Meskipun begitu, bola tetap dominan dialirkan lewat sisi lapangan. Maka Di Marco main lebih dalam untuk menerima bola. Merespon hal tersebut, Lecce tetap menerapkan high block. Mereka tetap menekan lawan sejak awal termasuk aliran bola lewat sisi lapangan. Itu membuat serangan Inter terhambat sebab banyak aliran bola dari sisi yang terpotong. Kesimpulannya, semua formula yang berbeda tersebut memiliki satu kesamaan yaitu perihal aliran bola. Ketiganya sama-sama alirkan bola lewat sisi lapangan. Maka ketiganya pun terhambat akibat high block di sisi lapangan yang dilakukan Lecce cukup baik. Pemain sayap atau fullback Lecce selalu on time dalam menekan pemain di sisi lapangan sehingga aliran bola terhambat. Di formasi kedua pun Fratesi yang ada di sisi lapangan langsung ditekan pemain Lecce. Maka di babak pertama Inter begitu bergantung pada mundurnya Lautaro dan Sanchez. Mereka bergantian main lebih dalam untuk menerima bola. Misalnya saat Dumfries terisolasi berikut. Lautaro pun main lebih dalam dan mampu menerima bola. Dengan beberapa gocekan, ia mengecoh lawan lalu bola diumpankan ke pemain lain. Atau saat Sanchez main lebih dalam berikut, ia bisa menerima bola lalu mengecoh bek dan gelandang lawan sehingga bisa membawa bola ke depan. Di babak kedua, Inzaghi tetap gunakan formasi yang sama saat build-up. Tapi aliran bola diubah dengan lebih banyak alirkan bola lewat tengah lapangan. Itu dilakukan karena beberapa kali lini tengah lawan lebih mudah ditembus Inter. Misalnya saat Dufresne mampu menggiring bola dari belakang ke tengah berikut. Ini menunjukkan betapa lemahnya lapisan lini tengah lawan. Puncaknya di gol kedua. Proses tersebut berawal dari aliran bola lewat lini tengah lawan. Di belakang tetap hanya ada Bisek dan Augusto. Lalu di tengah Aslani ditemani Dufresne. Sementara 2 wingback main lebih dalam. Tapi kini bola tidak dialirkan lewat sisi ke Dumfries. Disuruh lewat tengah lapangan dengan melakukan umpan 1-2 dengan pemain yang ada di tengah.
Maka bola diumpankan pada Audero, lalu dilanjutkan ke Aslani. Segera Aslani pantulkan bola ke Bisek. Bisek menerima bola dan bisa menerobos lini tengah lawan. Serangan yang jadi gol kedua Inter pun terjadi. Dilibatkannya Audero dalam build-up berimplikasi cukup banyak dalam serangan Inter, sebab ini mempermudah serangan Inter. Pertama, situasi ini ciptakan numerical advantage atau keunggulan jumlah pemain. Saat Audero dilibatkan terjadi 11 pemain Inter yang menguasai bola yang hanya ditekan 10 pemain Lecce. Itu terjadi karena kiper Lecce tidak mungkin ikut menekan. Maka Bisek bisa tak terjaga bukan karena telatnya tekanan lawan, tapi karena Inter punya satu pemain lebih yang tak bisa dijaga pemain Lecce. Sehingga Bisek tanpa penjagaan dan bisa menggiring bola begitu lama ke depan. Kedua, pemposisian Audero di 3 pemain paling belakang membuat Fratesi bisa langsung berposisi di depan. Sebab lini tengah sudah diisi Aslani dan Dufresne sehingga ia tak perlu ada di situ lagi. Itu juga yang buat Fratesi banyak standby di depan di sejumlah momentum termasuk di gol kedua. Ia sudah ada di depan saat Bisek membawa bola ke depan. Nah, dengan naluri golnya ia pun memposisikan diri di dalam kotak penalti. Sehingga saat Sanchez kuasai bola di sisi lapangan, ia menjadi target man di depan gawang. Crossing pun dilakukan dan gol tercipta. Formula ini pun tampak juga di gol ketiga. Pada gol ini, lini tengah kembali diisi oleh Barella dan Dufresne, sehingga Fratesi bisa berposisi lebih maju. Sehingga ketika Sanchez menerima bola dari belakang, ia bisa umpankan bola ke Fratesi. Fratesi pun menggiring bola di sisi lapangan, lalu lakukan crossing ke tengah kotak penalti yang disambar Lautaro menjadi gol ketiga. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.